Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu. Baiklah teman-teman Senin Legi semuanya ya, dimanapun berada. Khususnya untuk teman-teman yang berada di Indonesia. Teman-teman yang berada di Jawa Tengah, berada di Banjarnegara, di Solo, kemudian berada di Ngawi ya, di Kediri juga, di Surabaya, di Purbalingga dan Purbolinggo. Purbalingga sama Purbolinggo ya teman-teman ya. Kalau Purbalingga itu Jawa Tengah, kalau Purbolinggo itu Jawa Timur ya teman-teman ya. Kemudian teman-teman yang ada di Cirebon juga, teman-teman yang berada di tadi malam itu dari Bekasi teman-teman ya, yang dari Bekasi, kemudian yang dari Purwakarta, dari Tasik itu ya teman-teman ya. Yang teman-teman ini dari Tanjung Priuk juga ada gitu, kemudian yang dari ini Lampung di Metro ya gitu tadi malam, kemudian yang dari Kalimantan juga ya teman-teman yang di Sampit, kemudian yang di Samarinda ya teman-teman ya. Terus teman-teman yang ada juga di Aceh juga ya teman-teman ya, yang ada di Aceh, yang ada di Kisaran juga, kemudian yang ada di Brastagi, yang ada di ini ya Rantau Prapat ya teman-teman ya, kemudian di Kisaran. Ada juga ini teman-teman yang dari Riau ya teman-teman ya, yang ada di Siak itu ya, yang ada di Siak ini untuk Riau ya teman-teman ya. Teman-teman yang ada di Siak ya, kemudian yang di mana ini yang masih Riau juga ya di Indragiri Hilir ya teman-teman ya. Air Molek itu ya teman-teman ya. Kemudian dari teman yang dari Malaysia juga masih ada. Ini teman-teman ya. Teman-teman ini yang sudah berapa hari itu menanyakan teman-teman Senin Legi ini yang mengalami banyak kesulitan tentunya ya gitu ya. Yang mengalami masalah ekonominya kok sekarang ini sedang terpuruk gitu ya teman-teman. Ini banyak sekali teman-teman Senin Legi ini yang pada saat ini sedang mengalami keterpurukan gitu. Ada yang berpisah dengan keluarganya, atau berpisah dengan istrinya, atau berpisah dengan suaminya, ditinggal keluarganya, dijauhin oleh anak-anaknya itu ya teman-teman ya. Dan semua itu tidak salah dan tidak bukan karena faktor ekonomi ya teman-teman ya. Walaupun sedikit ya, tapi itu ya sembrebet kayak dawet ya, walaupun sedikit tapi ada terus gitu ya teman-teman ya. Karena rezeki dari Senin Legi ini kalau sekali datang besar ya besar gitu ya teman-temannya. Inilah yang dinamakan tunggak semi gitu. Tunggak semi ini bisa dikatakan karena Senin Legi ini kebanyakan mendapatkan rezeki yang mendadak ya teman-teman ya. Teman-teman Senin Legi semuanya ya, kalau pas memang lagi nggak ada ya memang benar-benar nggak ada gitu ya. Memang nggak ada, tapi rezeki itu memang selalu ada. Walaupun sedikit itu ada. Kebanyakan Senin Legi ini mendapat rezeki yang tak terduga ya teman-teman ya. Ini. Jadi ini buat teman-teman untuk yang kemarin malam, bahkan tadi malam itu masih menanyakan lagi itu kenapa kok ya tersandung terus masalah rezeki, masalah ekonomi ya, masalah ekonominya kok ikut sering-sering kesandung itu gimana, usaha ini kok masih susah, masih payah gitu ya. Ini yang tadi malam pokoknya itu sekitar 5 hari ini banyak sekali yang menanyakan seperti itu ya teman-teman ya, masalah rezeki ini. Benar sekali ya teman-teman, ini masalah rezeki itu, rezeki dan mati itu urusan Tuhan, urusan Allah gitu ya. Namun semuanya itu kan kalau orang Jawa bilangnya memang wis ono petunge, petunge maksudnya wis ono titene itu ya teman-teman ya. Wis dititeni kapan mulyone, kapan sengsorone. Kalau orang Jawa itu ya itu tadi teman-teman, itu sudah diperhitungkan, sudah ada titennya itu ya teman-teman ya. Karena pada kalau zaman sekarang ini ya teman-teman, asal suka sama suka ya monggo nikah gini nikah, ayo nikah, yang penting ada biayanya itu
Gitu ya teman-teman ya. Kalau di zaman dahulu zaman nenek moyang kita itu kalau mau nikah itu biasanya kita mau nikah nenek moyang kita dulu ya teman-teman ya. Nenek moyang kita dulu itu mau menikah itu tidak tahu teman-teman, tahu-tahu dijodohkan. Gitu ya teman-teman ya. Dan cinta itu akan timbul ketika mereka sudah dipertemukan gitu teman-teman. Kalau sekarang kan kebanyakan kan kita kan ya kita mencintai dulu lah gitu. Kalau kebanyakan kan gitu ya teman-teman. Kebanyakan sekarang ini lebih mementingkan cinta daripada masa depan ya teman-teman ya. Karena sekarang ini banyak sekali teman-teman yang masih usianya masih muda ya teman-teman ya. Kemarin ini teman teman-teman saya ini ya lumayan sih rezekinya ya teman-teman ya. Itu usianya itu yang lakinya itu 22 tahun, yang perempuannya itu usianya itu sudah 25 tahun teman-teman ya ini. Teman-teman saya, ini teman saya ya teman-teman ya. Yang lakinya itu 22 tahun, yang perempuannya itu sudah mencapai 25 tahun. Namun pernikahan mereka itu hanya berlangsung selama 7 hari teman-teman. 7 hari menikah, 7 hari cerai. Pokoknya menikah sama cerai itu hanya berumur, maksudnya menikah sama perpisahan itu hanya berumur selama 7 hari teman-teman. Karena apa ya? Mereka sama-sama orang yang berada, orang-orang yang memiliki ekonomi yang mapan. Itu ya teman-teman ya. Ekonomi yang sama-sama mapan. Kalau dibilang cinta mereka ya sangat-sangat sama-sama cinta itu ya teman-teman ya. Sama-sama cinta gitu. Entah mungkin faktor yang mungkin bisa dikatakan ya mungkin bukan karena jodohnya gitu ya teman-teman ya. Sedangkan mereka itu teman saya ini kemarin itu sudah yang namanya berpacaran itu sudah 8 tahun lamanya gitu. Berpacaran mereka sudah 8 tahun lamanya. Ketika menikah ya hanya berlangsung selama 7 hari. 7 hari nikah, 7 hari itu juga langsung pisah itu teman-teman. Nah ketika dipertanyakan kepada orang yang lebih paham tentang hitungan weton itu tadi, yaitu tadi teman-teman petungannya itu ya bisa dikatakan ya memang apa ya. Kalau hitungan jodohnya itu ya memang neptu mereka itu tidak berjodoh gitu teman-teman. Jika diteruskan pun akan membawa banyak kesengsaraan gitu. Intinya seperti itu ya teman-teman ya. Intinya seperti itu. Nah ini bukan bermaksud gimana ya teman-teman ya, masalah urusan jodoh, masalah apa itu, semuanya itu urusan Tuhan. Namun manusia itu diberi cara berpikir yang jelas ya teman-teman ya di sini ya teman-teman ya. Makanya sekarang ini banyak sekali orang-orang yang sudah tidak begitu mementingkan yang namanya itu weton ya teman-teman. Hitungan Jawa itu sepertinya sekarang itu kayak disepelekan gitu ya teman-teman ya. Kayak di kesampingan, alah saya nggak percaya dengan seperti itu. Alah saya nggak pakai neptun-neptunan. Alah saya nggak perlu pakai kayak gitu. Saya yakinnya aja sama Allah. Gitu ya teman-teman ya. Kebanyakan memang seperti itu teman-teman. Itu teman-teman. Kebanyakan ya itu tadi teman-teman ini ya karena mereka belum begitu paham ya. Yang namanya jodoh, pati itu memang wis ono petunge. Wis ono petunge maksudnya nek wong Jawa wis ono titene ya teman-teman ya. Makanya kalau orang Jawa itu mau menikah itu harus ada hitung-hitungannya gitu. Itu ya teman-teman ya. Jadi semua itu ya kita pasrahkan sama Allah. Namun kita juga harus yaitu tadi nek wong Jawa cara-carane yang gondeli ya ngono. Gondeli pituahe para sesepuh gitu. Jadi gondeli apa yang diceritakan, apa yang disampaikan oleh leluhur-leluhurnya orang Jawa gitu ya teman-temannya. Itu sama juga yang namanya ya menghargai gitu ya teman-teman ya. Saya tidak akan memperpanjang cerita.
Jadi bagi teman-teman yang sekarang ini memang sedang mengalami masalah apa teman-teman ya, masalah ekonomi yang itu ya teman-teman ya. Mungkin dengan bacaan doa ini bisa itu teman-teman itu sebelumnya itu membaca istighfar dulu, membaca astagfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Yang penting teman-teman itu membaca istighfar terlebih dahulu sebanyak 3 kali, kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu membaca sebanyak 3 kali juga, atau membaca sholawat nariyah ya teman-temannya, atau sholawat sebisanya teman-teman itu membaca sholawat. Setelah teman-teman itu membaca sholawat, kemudian teman-teman itu membaca yang namanya tali rohani. Tali rohani atau yang disebut dengan tawasulan gitu. Penyambung tali rohani kepada para ahlul hikmah terdahulu. Itu ya teman-temannya, atau membaca tawasul gitu ya teman-teman ya. Tawasul yang pertama itu ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam washabihi, itu ya teman-teman ya. Pokoknya ila hadrin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala ahlihi wa sahbihi ajmain wa ila malaikatil muqarrabin wa ila hadratin Nabi Khidir Baliyah bin Malkan alaihi salam wa ila hadratin Quddama hazihil asma asyarifah wa ila ruhi Imam Abil Abbas Ahmad bin Ali Al-Buni qadasallahu sirruhu wa ajazzani illa muntaha syai'un lillahi lahum al-fatihah. Begitu ya teman-teman ya, itu ini tawasulnya. Membaca Al-Fatihah 1 kali, 3 kali, atau sebanyak 7 kali. Kemudian baca Al-Wafiyah atau surat Al-Fatihah atau bertawasul. Itu ya teman-teman ya. Itu baru teman-teman itu langsung membaca birhatihin, 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 gitu ya teman-teman ya. Itu dibaca sebanyak 100 kali teman-teman ya. Dengan cara istiqomah, mudah-mudahan semua pintu-pintu rezeki akan dibukakan untuk teman-teman gitu. Yang teman-teman itu yang tadinya kerezekiannya itu sempit, mudah-mudahan akan dilebarkan. Yang jauh akan didekatkan, itu ya teman-teman. Dan yang sulit akan dimudahkan. Itu ya teman-teman, yaitu dengan membaca birhatihin, 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 birhatihin. Itu sebanyak 100 kali ya teman-teman ya. Itu boleh malam, boleh siang, juga boleh pagi juga. Yang penting itu setiap hari teman-teman itu membaca birhatihin, birhatihin, birhatihin. Itu sebanyak 100 kali. Itu ya teman-teman ya. Dan berapa lama waktunya gitu ya teman-teman ya. Ini bagi teman-teman ya, bagi orang-orang yang sudah membuktikan bacaan birhatihin, birhatihin, birhatihin itu tidak lebih dari 40 hari, maka kerezekian itu akan dibukakan bagi orang-orang yang mengistiqomahkan membaca birhatihin, birhatihin, itu ya teman-teman ya. Dan mudah-mudahan dengan hanya sebatas bantuan doa ini teman-teman ya, ini bisa
membantu teman-teman tentunya itu atas izin Allah Subhanahu wa taala ya teman-teman ya. Mungkin hanya ini teman-teman yang bisa saya sampaikan, dan apabila dalam penyampaian ini masih banyak sekali kata-kata yang salah, monggo kalau teman-teman ingin menyalahkan. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Rahayu, rahayu, rahayu.